Nah, perilaku tidak pasti ini bisa juga disebut perilaku random, ya nggak? Acak gitu. Oke. Nah, si perilaku random ini, teman-teman, seperti tadi ya, jumlah antrian, ya nggak? Itu kan random tuh sifatnya, ya. Kemudian apalagi? Kedatangan pelanggan itu ya, itu sifatnya random tuh. Oke. Nah, jadi si variabel-variabel yang mewakili ketidakpastian tadi, probabilistik tadi ya, biasanya bersifat random atau acak ya, dan itu bisa diwakili oleh suatu bilangan kalau dalam matematika ya, suatu bilangan yang disebutnya bilangan acak gitu. Jadi karena nilai dari variabel bervariasi mengikuti suatu distribusi probabilitas ya, bisa diskrit, bisa kontinu nih distribusi probabilitasnya. Nah, maka si variabel ini diwakili oleh sebuah nilai gitu ya, yang kita sebut dengan nilai bilangan random atau random number gitu. Nah, ketika suatu nilai tadi karena dia memiliki distribusi probabilitas ya, maka kita harus tahu dulu jenis distribusi probabilitasnya ya. Jadi kita harus mendefinisikan dulu nih, atau menetapkan dulu jenis probabilitasnya apa. Nah, juga beserta parameternya. Jadi misalnya contoh teman-teman ya, dari yang contoh kita tentang perusahaan manufaktur ponsel, kalau teman-teman masih ingat ya, itu kan variabel kan itu kan menghitung profit ya, nggak, masih ingat nggak? Profit ya, rata-rata profit. Itu profit didapat dari apa? Dari nilai revenue ya nggak, dikurangi dengan biaya ya nggak, total cost. Total revenue dikurangi total cost gitu. Cost-nya ada yang fix, ada yang variabel. Nah, si revenue ini itu didapat dari mana? Dari harga jual dikalikan dengan demand atau quantity ya nggak? Masih ingat ya? Nah, kita sudah tahu bahwa si demand atau quantity itu merupakan variabel probabilistik ya nggak? Kan tidak diketahui ya nggak, berapa nilainya untuk setiap harinya atau setiap periodenya gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian kalau teman-teman masih ingat, kita lihat di soalnya itu diketahui distribusinya ya nggak. Misalnya demand atau kuantitas atau sales ya, penjualan itu berdistribusi normal misalnya ya nggak. Nah, berarti di sini kita sudah tahu nih, dia distribusi probabilitasnya ada distribusi probabilitas normal ya nggak, gitu. Nah, tapi apakah dia diskrit atau kontinu? Ya, kalau kita lihat dari jenis nilai variabelnya yaitu demand, kuantitas, berarti kan dia unit HP ya nggak, unit ponsel ya kan, berarti kan jenisnya satuan ya, bilangan bulat ya kan, bilangan bulat positif. Gitu. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 sekian atau ratusan ribuan gitu ya. Nah, tetapi dia bersifat diskrit gitu. Nah, ini jadi distribusi probabilitasnya dia bersifat diskrit ya, bukan kontinu ya nggak? Untuk yang demand ya, si kuantitas penjualan atau demand atau permintaan lah. Ya. Nah, kemudian karena kita sudah tahu jenis distribusinya adalah distribusi normal, maka parameter yang harus diketahui apa supaya kita bisa menentukan nilai nanti ya, nilai biasa disebut variat random namanya. Nilai dari suatu distribusi itu, yaitu nilai misalnya demand atau quantity yang kita tetapkan misalnya untuk percobaan pertama gitu ya. Nah, itu parameternya apa yang harus diketahui? Itu apa? Rata-rata dan standar deviasi ya nggak, rata-rata populasi lah, min gitu, dan standar deviasi gitu. Nah, itu dengan kita mengetahui jenis distribusinya, kemudian kita menentukan parameternya, maka nanti kita bisa meng-create ya, meng-create
nilai-nilai dari distribusi itu. Nilai apanya? Nilai kuantitas atau demand-nya atau sales ya. Terserah Anda melihatnya apa itu, sales apa demand gitu boleh. Ya. Nah, jadi nilai misalnya untuk percobaan pertama ketemu kuantitasnya 1000 atau 1200. Nah itu disebutnya variat random ya, teman-teman ya. Variat random. Jadi di situ dijelaskan, di sini dijelaskan apa? Variat random itu merupakan nilai yang dibangkitkan dari suatu distribusi ya. Nah, gitu. Nanti kita coba buka deh Excel-nya dari contoh yang dulu ya. Nah, gitu. Jadi tadi seperti saya bilang contoh adalah key-nya, nilainya adalah 1200 atau 1000, itu merupakan variat random ya. Ya. Nah, kemudian ini terkait dengan jenis distribusi ya, ada yang discrete, ada yang continue. Discrete contohnya jumlah mobil ya, tadi saya bilang jumlah mobil, jumlah ponsel bisa. Kalau continue contohnya lamanya waktu perbaikan. Nah, berarti kalau rata-rata profitnya, karena dia desimal, ya nggak, bisa dinyatakan kan uang itu dalam bentuk desimal, ya nggak, tidak harus bulat. Misalnya 1 juta rupiah, sekian, nah itu kan bisa ya, ada komanya. Apalagi kalau mata uangnya dia punya nilai yang lebih kecil dari satuannya, misalnya kayak sen ya di dolar. Di 1,1 dolar berarti kan ada tuh jelas ada komanya. Nah itu continue ya. Atau lamanya waktu perbaikan atau rata-rata waktu tunggu. Nah itu bersifat continue ya nggak? Jenis distribusi probabilitasnya ya. Gitu. Oke, jadi kalau saya buka kembali contohnya dari yang pernah kita bahas. Yang dulu yang ini ya, masih ingat ya? Soalnya yang ini udah dulu dikerjakan oleh teman-teman ya, sama ya. Nah, jadi di sini ada dua istilah ya, sudah saya tuliskan. Ada bilangan random nih, BR. Ada variat random. Oke. Nah, bilangan random itu dia yang akan menciptakan variat random ya. Contoh di sini random itu kalau di Excel pakai fungsi run ya. Fungsi run itu misalnya kita klik di sini run itu to return random number greater than, nah itu menciptakan suatu bilangan random atau angka acak, random number ya. Atau bilangan acak, sama aja lah istilahnya, sama, ada banyak gitu. Nah, itu kalau Anda pilih random, fungsi random di Excel ya, di enter, maka dia akan menciptakan bilangan random. Tapi bilangan random ini bukan yang kita cari ya nggak? Yang kita inginkan itu adalah variat randomnya kan. Jadi ketika muncul di sini quantity 1847, kalau saya pencet F9 kan berubah-ubah ya, tuh kan. Nah, ini perilaku random. Ya nggak? Perilaku random dari si objek ini nih, sistem ini nih yang kita lihat kan, sistem perhitungan keuntungan ya, profit ini nih. Dia bersifat random. Perilaku random nih ya nggak? Random semua nih. Quantity, DMC, DLC nih. Nah, ini variat randomnya yang 1793 ini variat randomnya ya. Tapi dia muncul karena ada apa? Karena ada dibantu oleh random number nih. Bilangan random yang dimasukkan ke dalam fungsi norm inverse ini ya. Berarti ini kita sudah membuat sudah mendefinisikan bahwa jenis distribusi probabilitas dari si quantity ini ya, itu adalah distribusi normal ya. Entah kita membuat asumsi atau sudah diketahui di soal. Ya, nah dari sini kita berarti tahu kalau untuk distribusi normal parameternya adalah mean, misalnya di sini rata-rata dan standar deviasi gitu. Oke. Nah, jadi atau bisa juga si Excel ini memunculkan variat random tanpa menggunakan random number seperti yang tadi ya. Ini ada random number run, fungsi run, tapi sudah masuk di dalamnya nih, di dalam si fungsinya. Itu apa? Range between ya nggak? Range between ini untuk distribusi uniform. Ya, kalau ini berarti continue ya.
distribusi uniformnya continue nih. Karena dia mata uang ya. Meskipun di sini nggak ada nilai di belakang komanya, tetapi dia karena ada bisa diekspresikan secara desimal, maka dia bersifat continue. Oke. Nah, yang ini distribusi probabilitasnya uniform. Bisa di-create seperti ini nih untuk variat randomnya. Jadi muncul langsung variat randomnya sendiri tuh. Ya kan? Atau pakai VLOOKUP, misalnya di sini ada VLOOKUP. Nah, ini ada VLOOKUP di sini, random numbernya ada di sini nih. Oke, baik. Jadi kita akan bahas satu-satu dulu bagaimana kita memahami si bilangan random ini. Ya. Kok bisa menghasilkan bilangan random seperti ini gitu ya. Nah, ini ada pendekatan matematikanya gitu. Jadi si Excel ini sebenarnya dia di dalamnya ada rumus, ada logika ya. Ada rumus yang dipakai sehingga menghasilkan nilai-nilai ini gitu. Nah, jadi simulasi ini teman-teman bisa menirukan ya perilaku random dari suatu sistem. Itu adalah keunggulan dari simulasi ya. Oke, bisa menirukan perilaku random yang menjadi ciri dari sistem probabilistik ya. Jadi yang kita bahas adalah sistem probabilistik. Karena ada variabel probabilistik di dalamnya ya. Nah, untuk mensimulasikan perilaku random ini kita memerlukan metode. Ya. Metode untuk bisa pertama membangkitkan bilangan random. Ya. Dan yang keduanya membangkitkan variat random. Betul nggak? Ya kan? Tadi kan sudah kita lihat. Variat randomnya contohnya tadi apa? Kuantitas, demand, atau DMC, DRC ya. Nah kan? Ya nggak? Kita kalau supaya ada perilaku randomnya harus bisa dibangkitkan variat randomnya. Sudah kita lakukan, kita sudah bisa ya melakukannya. Kemudian bilangan random juga ya nggak? Nah tadi sudah kita lakukan dengan rand atau rand between ya, atau dengan kombinasi dengan fungsi lain, contoh VLOOKUP ya, atau fungsi if dan sebagainya. Ya intinya adalah ada bilangan random, ada variat random yang harus dibangkitkan ya. Oke. Nah, untuk bisa si perilaku random ini dalam simulasi ini dimunculkan, kita membutuhkan pembangkit bilangan random atau random number generator ya. Nah, si random number generator ini harus bisa menghasilkan apa? Bilangan random yang independen. Ya, sifatnya ada dua, jadi independen dan berdistribusi seragam. Ya, atau berdistribusi uniform. Oke, baik continue ataupun discrete. Oke ya. Ini penggambarannya lah. Ya, kalau uniform seperti ini kan ya, uniform bentuknya. Kalau normal kan dia kayak lonceng gitu ya. Nah, ini kan uniform nih. Jadi minnya di tengah-tengah nih, peluangnya setengah gitu.